Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Safira Widyasmana-Rianto. Di sini saya akan menjelaskan potensi besar teknologi pendidikan di era digital yang kedua, yakni tentang weakness atau kelemahannya. Pertanyaan pertama, apa hambatan utama yang mungkin dihadapi dalam menerapkan teknologi pendidikan secara efektif? Jadi, teknologi pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai penerapan teknologi untuk kegiatan pendidikan. Yang paling penting di sini adalah proses integrasi antar manusia, ide, organisasi, dan peralatan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh terhadap bidang pendidikan dalam proses pembelajaran. Namun, tidak bisa dipungkiri pemanfaatan TIK di dalam sektor pendidikan memiliki beberapa kendala, di antaranya kurangnya pengadaan infrastruktur TIK, kemudian masih digunakannya perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di daerah pedesaan, dan juga ada kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan perangkat hukum yang mengaturnya. Saya ambil dari beberapa jurnal ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kendala utama teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu para siswa? Meningkatnya permintaan untuk pembelajaran online mendorong pertumbuhan besar-besaran platform edutech atau educational technology terkemuka di Indonesia. Namun, tidak dapat diakses oleh semua educational technology tadi tidak dapat diakses oleh semua pelajar, dan sistem pendidikan Indonesia tidak dilengkapi dengan baik untuk meningkatkan pembelajaran online dengan cepat. Banyak siswa di daerah pedesaan tidak memiliki konektivitas, dan banyak siswa berpenghasilan rendah tidak memiliki akses ke perangkat yang diperlukan untuk menggunakan alat educational technology tadi. Kemudian kendala sisi penawaran meliputi sulitnya akses pendanaan, kemudian ditambah dengan kendala sisi permintaan, yakni kemauan membayar yang rendah dari sekolah dan orang tua. Pertanyaan ketiga, yakni bagaimana teknologi dapat menjadi penghalang dalam pembelajaran bagi sebagian siswa. Jadi, penggunaan dunia virtual atau virtual worlds yang menyediakan lingkungan dinamis dan terbuka memungkinkan siswa untuk membuat representasi pengetahuan baru. Perangkat teknologi seperti komputer, gadget, kemudian internet sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan menggunakan teknologi itu bukan lagi barang mewah bagi kita, tapi suatu keharusan. Perkembangan TIK yang cepat berpengaruh besar terhadap semua bidang kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Kendala utama dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infobus. Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah ketersediaan jaringan internet dan sinyal. Selanjutnya, kendala berikutnya adalah ketersediaan listrik. Pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala berikutnya dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kelas. Jadi kesimpulannya adalah teknologi pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai penerapan teknologi untuk kegiatan pendidikan. Yang paling penting di sini adalah proses integrasi antar manusia, ide, organisasi, dan peralatan. Berdasarkan asumsi ini, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai pendekatan yang logis, sistematis, dan ilmiah dalam kegiatan pendidikan. Beberapa hambatan yang akan terjadi yakni kurangnya pengadaan infrastruktur TIK, masih digunakannya perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di daerah pedesaan, kemudian mahalnya biaya pengadaan dan penggunaan fasilitas TIK. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.